Adisti dari Kiara ini. Nah, ini lagi nih, bagaimana cara menekan pengeluaran atau modal untuk usaha kecil dan menengah dengan situasi sekarang yang hampir semua bahan atau barang pokok memiliki harga yang cukup tinggi. Ketika pendapatan masyarakat rendah karena kondisi yang sulit saat ini, solusi apa yang dilakukan oleh calon pengusaha yang ingin memulai usaha ini? Dari Pak Fauzi Hamdi dari Untak untuk Bu Adisti. Ini Bu Adisti, ini banyak sekali nih pertanyaannya. Saya kira itu dulu, ini Bu Adi nanti ini banyak banget ini. Nah, ini dari Bu Andi juga ini dari Bu Andi. Untuk Bu Andi, bagaimana Bu Andi untuk saya agar lebih fokus dalam menggeluti usaha dan bisa bertahan seperti Bu Andi yang membangun usahanya sampai sekarang? Tip yang sederhana yang mungkin bisa saya implementasikan. Nah, ini kepada Bu Andi. Saya kira itu dulu ya, biar satu-satu. Bu Siti dulu, dilanjut Bu Adisti, kemudian Bu Andi. Pak Agung ini belum masuk ini pertanyaan. Oke, silakan ke Bu Siti Fatona. Oke, terima kasih. Pertanyaannya bagaimana edukasi sistem digitalisasi ke UMKM. Seperti materi yang tadi saya mengajak, bahwa UMKM harus betul-betul mau memakai sistem digitalisasi. Nah, untuk pembayaran ini banyak cara. Bisa, kalau itu pengiriman bisa pakai rekening yang dipasang. Kalau itu pakai alat transaksi langsung, bisa bekerja sama dengan lembaga keuangan yang menyediakan alat untuk langsung pembayaran. Nah, banyak cara yang dilakukan seperti itu. Saya kira jawabannya seperti itu aja Pak, karena banyak apa yang mau dipakai untuk alat pembayaran untuk transaksi itu bisa menggunakan pihak ketiga seperti kita dengan perbankan. Maka kalau kita punya rekening di perbankan, kita bisa diberikan alat untuk digitalisasi di dalam pembayaran, ya pakai e-money dan sebagainya. Itulah sedikit yang bisa kita berikan Pak Anton. Oke, terima kasih Pak, jawabannya bagus sekali. Tapi memang menjadi satu permasalahan tersendiri itu mungkin ya Bu Siti ya, bahwa untuk adaptasi dan sosialisasi untuk menggunakan digitalisasi ini kan sepertinya menjadi satu tantangan besar gitu kan. Perubahan masyarakat dari masa transisi begini. Kalau masyarakat sekarang itu lebih familiar menggunakan cash money daripada e-money gitu kan. Itu kan familiarnya. Tapi ketika kita itu dipaksa untuk menggunakan e-money gitu kan, bahkan kita menggunakan QR code untuk membayar, ini kan menjadi satu problematika tersendiri untuk pasar konvensional. Saya analogikan begini. Ketika di pasar itu kita sudah terbiasa menggunakan uang cash gitu kan. Nah, kita membeli satu produk yang nantinya banyak dinas pasar itu membuat satu kebijakan bahwa kita membuat e-money. Nah, ini usia lanjut di atas 50 tahun itu akan menjadi satu problem sendiri. Ibu, saya membayar makan ini menggunakan QR code gitu kan. Ini menjadi problematika juga ini. Tetapi memang betul Bu Siti tadi disampaikan bahwa sebenarnya itu banyak, tinggal sosialisasi nanti dinas terkait untuk mencikapi gitu kan. Ini luar biasa sekali. Mudah-mudahan dari peserta ini ada dari dinas yang terkait untuk lebih mensosialisasi, menyikapi tentang hadirnya e-money ini yang sudah lama. Karena yang menjadi susah adalah adaptasinya. Mungkin itu Pak Benuri sudah terjawab oleh Pak Benuri. Ya. Selanjutnya Bu Adisti dulu ya. Bu Adisti? Iya, halo Pak, terdengar suara saya? Jelas, Bu Adisti. Saya langsung jawab ya Pak ya.
Boleh. Oke, terima kasih Pak. Jadi mungkin untuk tahapan dan yang menjadi tahapan agar menjadi eksis dalam digitalisasi ya. Nah, jadi saran dari saya kalau misalnya bisnisnya sudah mempunyai lokasi usaha, itu pasti pertama daftarkan dulu di Google Bisnisku. Kenapa? Karena kan yang penting kita bisa dicari dulu oleh customer dan ini gratis. Jadi memang sayang kalau tidak kita manfaatkan. Nah, tapi kalau pebisnis cara selanjutnya ataupun untuk pebisnis yang tidak punya lokasi yang murni misalnya seperti dropship ya bisnisnya atau reseller, itu kita bisa tadi yang membuat channel online misalnya di marketplace. Tapi kalau untuk marketplace saya rasa lebih ke Pak Anton ya, mungkin saya bahas di sosial medianya. Kalau untuk akun sosial media harus tentukan dulu tujuannya apa dulu. Misalnya kita mau digitalisasi kita ini untuk membangun kesadaran merek. Jadi orang tahu brand kita dulu. Nah, itu tadi fokusnya kita ke value dari produk kita apa. Nah, tapi kalau tujuan kita digitalisasi itu untuk langsung jualan produk, misalnya ada produk baru. Nah, pasti strateginya berbeda lagi. Kita harus misalnya tekankan kepada promo misalnya, terus ada gratis ongkir atau benefit-benefit yang kaitannya dengan keuangan kalau memang mau untuk jualan produk. Lalu misalnya untuk interaksi, meningkatkan tingkat interaksi atau engagement dengan customer. Nah, itu mungkin postingan-postingan yang sifatnya dia pertanyaan, menanyakan kepada konsumen, jadi nanti ada interaksi dua arah, tanya jawab, misalnya di komen apa yang disukai oleh customer. Nah, jadi setelah itu kita tentukan tujuannya, baru targetnya kita sesuaikan dengan platformnya. Nah, targetnya misalnya tadi milenial kah, atau minatnya apa, usianya berapa, baru kita tentukan platformnya misalnya di Instagram, atau di Facebook, atau di YouTube, karena tergantung target marketnya akan berbeda platform yang sesuai. Selanjutnya, kita juga riset kompetitor kita. Apa sih yang kompetitor kita lakukan, terus kira-kira promonya seperti apa, karena itu jadi bahan masukan buat kita, bukan untuk kita copy strateginya, tapi untuk jadi masukan buat strategi kita ke depannya. Lalu tentu saja buat konten yang menarik sama lengkapi profilnya tadi. Profil di sosial media harus jelas, logo brandnya, produk-produknya, visualnya menarik. Banyak sekali tutorialnya kalau di Google atau di sosial media ya, bagaimana membuat visual produk yang menarik atau konten yang juga menarik customer. Terus juga perlu membuat rencana posting harian kalau di sosial media. Nah, kita harus tahu kapan kita posting. Jangan juga posting tiap 1 kali 24 jam, karena nanti feed-nya penuh dengan hal-hal nggak penting. Jadi kita misalnya 3 kali sehari kah, atau kalau kayak YouTube itu juga misalnya berapa kali dalam seminggu, nggak mesti juga tiap hari, tapi kita atur supaya dia regularly kita posting. Selanjutnya tentu kita harus review, jadi dari tujuan sampai strategi di akhir, apakah sudah mendapat hasil yang kita inginkan atau belum. Nah, kita review lagi strateginya. Lalu kalau misalnya di website, tadi kan sosial media ya, kalau di website, pastikan website kita itu tadi mobile friendly sama SEO. Kita gunakan search engine optimization supaya website kita itu naik rankingnya di Google. Itu cara-cara untuk meningkatkan traffic secara organik. Nah, kalau nanti misalnya ada budget lebih, kita bisa pakai pay per click atau Google Ads, Facebook Ads, dan sebagainya. Itu kalau misalnya ada budget lebih. Tapi kalau yang tadi budget minim, tadi Google Bisnisku, sama optimalkan dulu di sosial media. Seperti itu Pak, saran dari saya. Terima kasih Bu Adisti. Jadi bahwa kalau kita tarik dari apa yang disampaikan Bu Adisti itu, kita harus melihat rajin-rajin, melihat algoritmanya platform yang kita gunakan itu. Jadi bahwa insight-nya itu akan terlihat di mana postingan yang paling ramai itu bisa dilihat dari diagramnya itu kan. Jadi diagram sebenarnya Google itu membuat Google Analytics, postingan kita itu ramai untuk organiknya itu di mana itu kan, pada jam berapa, maka itu yang akan kita sasar. Itu nanti bisa lebih lanjut. Ini Bu Hadis ini keren, ini bisa membaca tentang sistem yang ada di algoritma di platform Facebook maupun Google Analytics. Jadi tidak hanya, kesalahan orang awam biasanya itu kan kita melihat posting setiap hari. Sebenarnya tidak.
jam berapa sih mereka itu menggunakan media sosialnya, jam berapa dia akses internetnya, dan paling lama itu berapa menit di dalam satu hari itu bisa terlihat. Maka kalau saya meresum dari Bu Adisti tadi, sebenarnya kita wajib segera membaca data. Supaya apa? Yang kita target itu kena semua, gitu kan. Tidak hanya apa yang kita sampaikan miss, gitu kan.